Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar Saputra. Di video kali ini kita akan membahas beberapa konfigurasi dasar yang ada dalam router ataupun switch Cisco. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan materinya ya teman-teman. Yang pertama ada user mode atau hak akses pada router ataupun switch. Nah, dalam router ataupun switch Cisco itu ada beberapa user mode. Yang pertama ada user mode yang ditandai dengan vMiring. Nah, yang kedua ada preference mode yang ditandai dengan tanda pagar. Nah, yang ketiga itu ada global config yang ditandai dengan config dan tanda pagar. Nah, yang pertama ada user mode. User mode ditandai dengan vMiring. Pada mode ini kita tidak bisa dapat melakukan konfigurasi apapun. Jadi kalau misalnya kita masih berada dalam mode ini, ya kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Cuma bener-bener ya pokoknya nggak bisa ngapain gitu. Nah, habis itu lanjut ke preference mode. Preference mode ditandai dengan tanda pagar. Pada mode ini kita hanya dapat melihat konfigurasi dengan tidak dapat menambah konfigurasi. Nah, kalau di preference mode ini kita tuh cuma bisa melihat hasil konfigurasi kita sebelumnya, tapi kita nggak bisa nambah konfigurasi gitu. Nah, yang terakhir itu ada global config yang ditandai dengan tulisan config dan tanda pagar. Pada mode ini kita baru dapat melakukan konfigurasi entah itu menambah ataupun menghapus. Nah, jadi kalau dalam mode ini tuh mode global config baru deh kita bisa mengkonfigurasi router kita gitu. Misalnya kayak mau nambah, mau hapus atau mau ngapain aja gitu bisa. Nah, sekarang kita bakal coba langsung aja di ini ya, apa namanya, virtual di Cisco Packet Tracer ini. Untuk masuk ke preference mode dari user mode, ketikkan enable, dan setelah masuk ke preference mode, untuk masuk ke global config bisa ketikkan configure terminal. Sekarang kita bakal coba aja langsung ke Cisco Packet Tracer. Saya udah nyedain satu router dan satu switch. Sekarang kita coba aja langsung ya. Kita connect, lalu kita klik now. Nah, ini yang pertama ini yang dinamakan dengan user mode, di mana kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain di dalam mode ini. Nah, caranya kita klik ketik enable, maka kita bakal pindah ke preference mode. Nah, dalam mode ini tuh kita memang nggak bisa ngonfig nambah konfigan, cuman kita bisa ngelihat hasil konfigan sebelumnya gitu. Nah, kita masuk ke global config. Kalian ketikkan configure terminal. Ini yang dari ini juga. Nah, di sini baru kalian bisa namanya mengkonfigurasi router ataupun switch kalian gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi materi selanjutnya. Bisa nggak beli? Nah, tadi kan kita udah masuk ke dalam VLAN, ke dalam preference mode, ke dalam global config. Nah, habis itu gimana caranya kita biar dari global config itu balik ke preference mode, habis itu balik lagi ke user mode. Nah, caranya itu kalian tinggal ketikkan exit ya. Jadi nanti bakal balik lagi ke preference mode, habis itu ke user mode gitu teman-teman. Cara gini. Kita klik lagi. Kan kita masih dalam global config ya. Nah, kita coba balikin ke preference mode dulu. Kita ketikkan exit, enter. Nah, dia bakal balik ke preference mode. Habis itu kita ketik exit lagi biar balik ke user mode. Nah, dia otomatis bakal balik ke user mode, dan yang dimana mode ini kita nggak bisa ngapa-ngapain di router kita atau switch kita. Kita lagi ke materi selanjutnya, itu cara mengganti hostname pada router ataupun switch Cisco. Nah, mengganti hostname dalam router ataupun switch merupakan salah satu perintah dasar yang biasa digunakan agar kita tidak salah mengkonfigurasikan switch ataupun router dengan cara masuk terlebih dahulu ke global config. Nah, fungsinya mengganti hostname ini kan ya udah banyak yang tahu juga kan, mengganti hostname, mengganti nama router ataupun switch kalian. Jadi kalau misalnya defaultnya router dan switch Cisco itu kan nggak hanya, kalau misalnya router yang namanya router, kalau switch namanya switch. Nah, gimana caranya biar kita bisa ganti nama ya routernya ataupun switchnya. Nah, kalau misalnya kita lagi kerja di satu perusahaan nih, pastikan router di suatu perusahaan itu nggak satu kan. Nah, itu kita butuh ganti nama hostname router ataupun switch kita biar nggak bingung config yang mana gitu. Nah, kita akan coba ganti nama router kita gitu. Balik lagi,
Masuk ke router ini, kita masukkan enable dulu, itu configure, bisa disingkat ya. Habis itu kita ganti namanya, contohnya, ya kalian ketikkan dulu host name, habis itu masukin nama router ataupun switch yang mau kalian kasih. Misalnya di sini saya kasih nama saya sendiri ya, Janu. Lalu kita klik enter, otomatis di sini dia bakal keganti namanya jadi Janu atau kalian yang mau pasang. Oke, kita dibagi. Selanjutnya adalah cara menyimpan konfigurasi pada router atau switch. Setelah kita telah banyak melakukan konfigurasi pada router ataupun switch Cisco, maka jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi tersebut di penyimpanan router atau yang biasa disebut dengan NVRAM. Nah, maksudnya tuh di sini fungsinya itu, jadi kita kalau misalnya habis konfigurasi banyak-banyak nih, terus kita kalau misalnya nggak di save, auto bakal kan hilang kan konfigurasinya. Nah, caranya itu disimpan gitu. Nah, caranya itu kalian tinggal ketikkan right, itu tinggal tungguin dan enter lagi. Perlu diketahui apabila kita ingin menyimpan ataupun konfigurasi harus biasa menggunakan dulu seperti tadi do write, do show, dan lain sebagainya. Tapi apabila kalian masih berada dalam preference mode, maka kita bisa langsung tekan write. Jadi itu perbedaannya gini guys. Dulu ya. Kalau misalnya kita ada di global config, kita mau nge-set itu atau mau kasih modifikasi itu, kita harus menambahkan do. Kalau kita mau lihat config kita ya, do show run. Nah, ini kita bakal kelihatan hasil konfigurasinya karena kita belum config ya, jadi belum ada apa-apanya di sini, masih kosongan. Nah, kalau misalnya di preference mode kayak gini, itu kalian nggak perlu nambahin perintah do, jadi langsung aja ke intinya. Misalnya kayak kita tadi show run ya, berarti ini tinggal show run. Nah, gitu teman-teman. Jadi perbedaannya tuh kalau misalnya di sama di global config, kalau melihat hasil konfigurasi itu harus ditambahkan do dan ditambahkan do. Ini akan saya buktikan ya, coba kalau misalnya di preference kita kasih do, apakah bisa show, maka dia bakal ngasih pesan invite input trackpad. Jadi kita salah command line gitu, karena kalau di preference itu mau melihat hasil konfigurasi kita tidak harus memberi perintah do, langsung aja ke intinya. Oke, kita lanjut lagi ke memasang password pada router atau switch. Nah, pemberian password pada router atau switch sangatlah penting untuk yang bertujuan untuk keamanan jaringan, agar para tangan-tangan jahil tidak bisa mengambil data kita. Ya, intinya sih sama kayak ngasih password pada misalnya kayak HP kalian, laptop kalian pasti kan ada passwordnya ya kan, karena kalian kan mungkin ada beberapa privasi yang harus diprivasikan gitu. Jadi ya gunanya ngasih password itu ya biar aman di space yang kita punya gitu. Nah, di sini ada yang namanya enable password dan juga enable secret. Enable password maka ia tidak terlalu aman karena passwordnya tidak terenkripsi, dan enable secret terenkripsi pada saat di show run. Dan router atau switch hanya akan membaca password yang di enable secret. Jadi kalau misalnya kita cuma aktifin enable password, misalnya nih kita aktifin enable password, nanti pas di show run itu si passwordnya ini dia nggak ke enkripsi gitu, karena kalau enkripsi kan kayak keganti sama angka-angka huruf nggak jelas gitu. Nah, tapi kalau misalnya enable secret, kita masih secret ya, dia bakal ke enkripsi kalau di show run. Nah, maka angka baiknya kita kasih password sama secretnya gitu. Jadi kalau misalnya password ini ketahuan tapi si dianya itu nggak tahu password secretnya, dia nggak bakal bisa masuk router ataupun switch kita gitu. Langsung kita coba di router kita lagi, kita masuk dulu, kita exit dulu. Nah, di sini kita enable dulu. Oh ya kan saya belum konfigurasi. Cara buatnya itu kita yang pertama bikin password dulu ya, enable password. Nah, masukin password yang apa yang kalian mau kasih gitu. Saya di sini saya kasih 123 enter, dan nomor secret itu terus secret
mana ini guys ya, enter. Habis itu kita coba exit, kita kembali ke user mode. Nah, di sini ini kita enable. Nah, otomatis si router ini bakal minta kita masukin password tadi. Nah, ini password pertama itu yang 123, enter. Nah, ini secretnya 456. Kalau misalnya salah, dia nggak bakal bisa masuk router ataupun switch kita gitu. Nah, ini baru bisa masuk ke preference mode gitu. Baru deh tinggal di configure terminal, configure terminal. Nah, dia bakal masuk ke global config teman-teman kayak biasa. Nah, coba kalau misalnya kita salah masukin secretnya, exit lagi, enable. Nah, di sini kita masukin passwordnya 123 dan secretnya kita asal-asalin. Dia bakal gimana coba? 567 misalnya, enter. Nah, dia bakal ngasih pesan bad secret yang artinya password secret kalian itu salah dan jadinya nggak bisa masuk ke router ataupun switch kalian teman-teman. Oke, lanjut lagi ke melihat informasi interface router ataupun switch gitu. Untuk melihat informasi interface kita seperti apa saja yang sudah ada di interface kita, dan juga salah satu cara adalah melakukan troubleshooting. Jadi fungsinya melihat informasi interface ini ya kita kalau kita misalnya mau lihat interface mana yang udah kita konfigurasi, dia bakal kelihatan di sini. Misalnya kayak di Ethernet 1.0.1 ini udah kita kasih IP address berapa gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu cara dalam melakukan troubleshooting pada router ataupun ya router kalian. Karena kalau misalnya kita mau nge-troubleshooting, kita selalu dulu di interface mana ada kesalahan gitu. Nah, supaya kita coba melihat informasi interface router ataupun switch. Nah, caranya kalian tinggal masukkan perintah show IP interface brief. Coba lihat dulu. Kita masuk dulu. Map 123 456. Besok kita masukin perintah do show, itu bisa diingat sh ya, show IP interface brief. Nah, dia bakal nunjukin interface-nya. Nah, karena saya belum masih IP address, jadi masih IP address itu masih belum keisi, belum ganti. Jadi kita masuk ke dalam masang MOTD atau Messenger of the Day. Nah, fungsinya Messenger of the Day ini atau MOTD ini itu fungsinya kayak kata sambutan ketika kita connect router kita gitu. Jadi fungsinya sih sama untuk misalnya kayak kita connect ke router dan kita bakal disambut dengan teks tersebut. Nah, gimana sih caranya masang MOTD di router kita? Cara tinggal kalian ketikin perintah banner MOTD dan huruf Z ini, kalian bebas memasukin huruf apa aja. Jadi huruf Z ini tuh gunanya untuk patokan. Jadi kita awal masih patokan Z di sini, nanti di akhir kita pas di enter kita masukin teks kita dan akhirin lagi dengan huruf Z. Kita coba ya. Nanti dia bakal jadi kayak gini nih, jangan enggak ada kayak gini. Kita coba lagi ya. Coba tiga. Konfig terminal. Kita masukin banner OTD Z. Contohnya di sini saya tulisin Janu. Z lagi kita enter. So, kita balik ke user mode kita. Melihat hasil banner OTD tadi. Enter. Nah, di sini dia bakal ngeluarin teks Janu ganteng gitu. Sesuai yang kalian buat sih sebenarnya, kan saya cuma iseng aja gitu. Bukan iseng sih untuk meraktekan. Kita lanjut lagi. Yang terakhir ada membersihkan konfigurasi. Jadi ya seperti yang kalian tahu, membersihkan konfigurasi. Jadi kita ngulang konfigurasi yang ada di router kita gitu teman-teman. Ya caranya itu tinggal kalian masukin wide erase kalau misalnya kalian di preference mode, dan masukin di wide erase kalau kalian di global config. Nah, kita coba ya. Kita enable dulu password. Oke, masuk terminal. Nah, ini kita masuk ke global mode ya. Kita jadi kalau misalnya mau ngapus yang tadi saya bilang, masukin dulu kalau di global config. Kalau di class nggak usah pakai do. Jadi kita masukin do write erase. Kita enter. Dia bakal
kayak gini, kita enter aja. Nah, ini otomatis konfigurasi kita itu udah kehapus, jadi udah nggak ada konfigurasi lagi di router ataupun switch kita gitu. Nah, udah habis lagi, udah habis lagi. Mungkin sekian video pembahasan konfigurasi dasar yang ada dalam router ataupun switch Cisco. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di share dan komen. Oke, semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.